Pria itu tidak pernah menyangka ini. Tepat setelah dia bertransmigrasi, dia hanya punya 3 hari untuk hidup. Dan di sampingnya berdiri seorang gadis suku rubah yang bisa saja membelahnya menjadi 2 kapan saja. Untuk tetap hidup, dia harus menurunkan kebenciannya terhadapnya. Untuk menyenangkannya, dia memberikan semua yang dia miliki, tetapi benih kebencian telah lama terkubur di hati Chufu. Satu gerakan ceroboh dan dia akan mati, dan dia hanyalah salah satu dari 7 istri penjahatnya. Ternyata dunia ini dibangun sepenuhnya di atas perbudakan. Selama kamu punya uang, kamu bisa membeli budak manapun yang kamu inginkan. Dia mempelajari semua ini dengan begadang dan belajar. Tetapi karena beberapa alasan, tepat ketika dia akan selesai membaca, dia tiba-tiba tertidur. Tuan muda, selain uang, aku akan memberimu 3 budak perempuan tambahan. Budak dari rumahku adalah yang terbaik. Lakukan apapun yang kamu inginkan dengan mereka. Tapi milikmu ini terlihat sangat keras kepala. Dia sama sekali tidak bertingkah seperti budak. Aku bisa melatihnya untukmu jika kamu mau. Mendengar itu, dia meraih wajahnya dan meremasnya. Kaulah yang keras kepala. Lalu dia melemparkannya ke tanah. Beraninya engkau bertingkah tangguh di depanku? Namun dia masih menoleh ke Tuan Muda Zhang dan berkata, silakan pergi. Bahkan jika engkau menawarkan 10, aku tidak akan menukarnya. Tuan Muda Zhang mengeluarkan tawa dingin. Le tua, kau bahkan sepertinya tidak terlalu menyukainya. Kenapa mempertahankannya? Aku sudah datang berkunjung berkali-kali. Tidak perlu menyakiti persahabatan kita karena budak. Jangan bilang kau sudah jatuh cinta pada budakmu sendiri. Jangan membuatku tertawa. Tuan Muda Zhang mengeluarkan tawa dingin. Le tua, kau bahkan sepertinya tidak menyukainya. Kenapa mempertahankannya? Aku sudah datang jauh-jauh berkali-kali. Tidak perlu merusak persahabatan kita karena budak. Jangan bilang kau sudah jatuh cinta pada budakmu sendiri. Jangan membuatku tertawa. Dia tidak tahu, pria itu sudah gemetar karena marah. Kau tahu persis bagaimana keadaan keluargamu. Jangan keras kepala seperti ayahmu. Kekeras kepalaannya menyeret seluruh rumahmu ke bawah dan membesarkan budak harganya jauh lebih mahal daripada membesarkan anjing. Mungkin dengan emas dan perak yang kuberikan padamu, kau bisa merangkak kembali ke atas. Saat dia berbicara, dia mendekat ke telinganya. Li Yueni, jangan keras kepala padaku tentang segalanya. Aku mengendalikan angin dan hujan di seluruh area ini. Aku tidak keberatan ayahku menghancurkan keluargamu sekali lagi. Mendengar itu, dia tidak bisa lagi menahan diri. Tepat ketika dia akan mengutuk dan memukul Tuan Muda Zhang, sebuah papan kayu terbang masuk dan mengenainya. Pria yang menyerangnya tiba-tiba menjadi pucat. Tuan Muda Zhang, dia mungkin sudah berhenti bernapas. Tuan Muda Zhang tampak jijik, lalu lemparkan gadis budak itu ke jalan, katakan dia mengamuk dan membunuh tuannya. Hari ini, keluarga Zhangku akan membersihkan kejahatan dan membakarnya menjadi abu. Dan pada saat itu, Himne dalam mimpi tiba-tiba mendengar jeritan yang menusuk. Dia tersentak bangun dengan teror. Dia dengan cepat melihat sekeliling. Mengikuti suara itu, dia melangkah keluar dari kamar. Dia menemukan seorang gadis diseret rambutnya dan dipukuli. Hanya seorang budak rendahan, merencanakan seperti ini. Tidak heran Li Yuani membencinya, tapi Li Yuani juga tidak lebih baik. Tuan macam apa yang menyiksa budak seperti ini? Siapapun akan menjadi gila. Mendengar hinaan di sekitarnya, dia tiba-tiba merasakan deja vu yang aneh. Li Yueni, tunggu. Gadis di tanah itu, bukankah dia Chu Fu, budak umpan meriam dari novel Para Penjahat Terlalu Mencintaiku? Apakah aku bertransmigrasi? Saat dia bertanya-tanya, seseorang berjalan lurus ke arahnya. Li Yueni, akhirnya kau bangun. Apa? Mendengar nama itu, dia akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar telah menjadi umpan meriam menyedihkan yang mati dalam 3 hari. Budak pelarianmu itu, kami menangkapnya. Saatnya kau berurusan dengannya. Kata itu menyambar dirinya seperti petir. Bagaimana dia menjadi bajingan sialan itu? Dan pada saat itu, seberkas cahaya keemasan yang hanya terlihat olehnya jatuh dari langit. Sebuah bola mekanik muncul dari cahaya keemasan. Halo tuan rumah, aku Doding, sistem eksklusifmu. Selamat datang di dunia novel Para Penjahat Terlalu Mencintaiku. Kau akan memainkan karakter umpan meriam, Le Yueni. Misimu adalah untuk menebus penjahat wanita. Jika nilai korupsinya mencapai 5 bintang, kau akan langsung mati. Nilai korupsi pahlawan wanita Chu Fu meningkat dengan cepat. Jika kamu tidak bertindak sekarang, kamu akan segera mati. Seorang pria di sampingnya melihatnya membeku, dan segera melemparkan telur ke kepala Chu Fu. Secara naluriah, dia meraung, apa yang kamu lakukan? Reaksinya yang tidak biasa mengejutkan pria itu. Dia kemudian mengangkat tongkat kayu dan berdiri di depan Chu Fu. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Seorang wanita di kerumunan terkejut. Dia melindungi Chu Fu, tetapi yang mengejutkannya, nilai korupsi Chu Fu meningkat lebih cepat. Dia langsung mengerti, tuan rumah asli menyiksanya selama bertahun-tahun. Kebaikan yang tiba-tiba hanya akan terlihat seperti jebakan yang lebih besar. Dia harus mengubah strategi. Jadi dia menggelapkan wajahnya dan berteriak, dia wanitaku. Aku sendiri yang mendisiplinkannya. Kalian bajingan, urus urusan kalian sendiri. Enyah. Kerumunan tertawa terbahak-bahak dan bubar. Kiranya, kamu dan dia berubah.
Ternyata dia hanya cemburu. Ayo pergi. Gadis budak itu akan mendapat masalah. Dia berteriak mengejar mereka, masih berpura-pura, pergi dari sini. Entah dia hidup atau mati, dia milikku. Siapapun yang menyentuhnya, aku akan memotong tanganmu. Tetapi di belakangnya, Chu Fu menatapnya dengan kebencian murni karena dia percaya siksaan yang lebih buruk menantinya. Ketika dia berbalik, dia gemetar seluruhnya. Setelah menunggu lama tanpa hukuman, dia dengan hati-hati membuka satu mata. Melihat ini, dia membentak, cepat pulang sekarang. Pada saat itu, suara ceria Doding terdengar. Nilai korupsi berhenti meningkat. Bagus sekali, Tuan. Dia menindaklanjuti dengan teriakan lain. Tergerak, pikir aku orang baik. Tanpa dia sadari, Chu Fu menggenggam erat batu tajam hingga membuat telapak tangannya berdarah. Dia akhirnya mengikutinya pulang dengan patuh. Wanita dari tadi mengeluarkan tawa dingin. Nona, kau di dalam. Menarik. Tetapi sementara dia terus berpura-pura memarahinya, tubuhnya yang terluka tidak dapat lagi bertahan, kakinya menyerah dan dia pingsan. Melihat ini, bahkan dia merasakan sengatan di hatinya. Baiklah, biarkan aku menyelamatkanmu dengan benar. Segera, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Setelah membaca novel transmigrasi yang tak terhitung jumlahnya, dia segera meminta sistem untuk paket hadiah pemula. Sistem itu sangat murah hati memberinya 10 poin untuk ditukar dengan barang-barang di toko. Jadi dia dengan tegas menghabiskan 2 poin untuk satu set pakaian wanita, bukan karena dia ingin melihatnya, tetapi untuk meminta maaf kepada Chu Fu atas nama tuan rumah asli. Tetapi Chu Fu tetap tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh sebelum bangun. Saat dia mengucek matanya, dia kebetulan duduk di samping tempat tidur dengan semangkuk obat baru diseduh, minumlah selagi panas. Tanpa diduga gerakan itu sangat menakutkan Chu Fu sehingga nilai korupsinya melonjak seketika. Doding dengan cepat memperingatkan, dia mungkin berpikir kamu mencoba meracuninya. Menyadari masalahnya, dia dengan sengaja mengeraskan ekspresinya. Kamu akan meminumnya, mau atau tidak? Aku tidak ingin mayat di kamarku. Rendahan sepertimu. Jangan minum dan aku akan menyeretmu keluar. Begitu dia mengatakan itu, dia dengan paksa menelan obatnya. Kemudian dia melototinya dengan keras kepala. Trik apa lagi yang kau punya? Bawa mereka. Sebenarnya, dia berpikir, kali ini Yunis pingsan karena aku. Dia pasti mengira aku yang menyebabkannya. Aku tidak akan selamat. Dia pasti akan menyiksaku. Mungkin aku harus mengakhirinya sendiri dulu. Saat dia tenggelam dalam pikiran, dia melemparkan pakaian baru itu padanya. Setelah membaca novel itu, dia secara alami menebak apa yang dia pikirkan. Mau mati? Tidak mungkin. Jika kamu mati, aku akan mencambuk mayatmu. Kemudian dia berpura-pura marah saat dia meletakkan sepiring makanan. Pakaian untuk kamu pakai, makanan untuk kamu makan, di mana rasa terima kasihmu untuk tuan mudamu? Tanpa dia sadari, seekor ular sedang mengawasi semuanya. Bocah itu masih ganas, sepertinya dia belum berubah. Dengan pikiran itu, ular itu berubah menjadi wanita menggoda di luar kamar. Dia berpikir, hari itu, dia benar-benar tampak seperti orang yang berbeda. Lupakan saja. Selama dia terus menyiksa Chu Fu, aku masih punya kesempatan. Saat dia berpikir, sebuah panggilan suara dari belakang, Jin, ayo pergi mengumpulkan beberapa buah. Mendengar itu, wanita itu dengan cepat tersenyum dan setuju. Di dalam kamar, dia terus mengutuk, ini semua yang pantas kamu makan. Bahkan anjing-anjingku dulu mendapat 4 hidangan dan sup, dan lihat pakaian yang kamu kenakan. Siapapun akan berpikir aku memungut seorang pengemis. Ganti sekarang. Jangan mempermalukan keluarga Liv dan habiskan setiap suapan. Jika kamu menyisakan satu pun, aku akan membuangnya di kepalamu. Namun detik berikutnya, nilai korupsinya naik lagi. Melihat ini, dia mengutuk dalam hati. Berbuat baik tidak berhasil. Menjadi kejam tidak berhasil. Dia ini apa, babi? Doding mengingatkannya, kamu tidak cukup galak. Dia pikir kamu meracuni makanannya. Jadi dia mengambil paha ayam. Kenapa paha ayamku ada di supmu? Aku bahkan tidak menyadarinya. Kamu pikir kamu pantas mendapatkan ayam? Tentu saja, rasanya enak, tetapi melihatmu merusak selera makanku. Semakin aku melihatmu, semakin aku kesal. Dengan itu, dia membanting pintu dan pergi dengan marah. Ketika dia melihat dia benar-benar pergi, Chu Fu segera menerjang makanan. Dia meraih paha ayam dan melahapnya. Karena sudah lama tidak makan daging, dia menangis sambil makan. Menonton melalui monitor sistem, dia menghela napas berat. Gadis yang sangat cantik. Bagaimana bisa host asli melakukan ini padanya? Nama dan marga yang sama denganku juga. Karma apa ini? Kemudian dia melirik kendi air di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia kotor dengan bau mengerikan yang tak terlukiskan. Jadi dia segera menghabiskan 1 poin untuk membeli sabun mandi 6 dalam 1, ditambah handuk gosok gratis. Baiklah, aku melihat kotak P3K dijual lebih awal. Tambahkan itu juga. Doding menjawab tidak masalah. Dan tuan, barang-barang yang dibeli dari toko dapat digunakan secara permanen. Dia kemudian pergi ke pintu Chu Fu dan mendengarkan. Dia seharusnya hampir selesai makan sekarang. Sudah setengah jam. Kalau begitu, dia seharusnya sudah selesai. Dengan itu, dia menendang pintu hingga terbuka.
Suara keras itu mengejutkan Chu Fu, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia merasa bersalah di dalam, dia masih bertindak arogan dan ceroboh. Duduk dan terus makan. Jika anjing-anjingku berani meninggalkan Fu, kamu tahu apa yang terjadi pada mereka. Benar? Mendengar ini, mata Chu Fu langsung membelalak. Memegang mangkuknya, dia terus makan dengan menyedihkan. Melihat ini, dia merogoh sakunya untuk sesuatu. Chu Fu menangkap gerakan itu dari sudut matanya. Jadi dia sedang memikirkan cara baru untuk menyakitiku lagi. Detik berikutnya, dia menggigil kesakitan. Namun yang dia lakukan hanyalah dengan lembut membersihkan lukanya dengan kapas yang dibasahi alkohol. Chu Fu gemetar saat dia makan. Seperti yang diharapkan, dia masih seorang UNE. Dia benar-benar meracuniku. Dia menghela napas dalam hati menjelaskan bahwa itu alkohol akan sia-sia. Lebih baik membiarkannya berpikir dia hanya menyiksanya. Jadi dia terus bertindak galak. Terus makan. Jangan berani-berani berhenti. Berikan aku tanganmu yang terluka. Setiap luka perlu sakit lagi. Setelah dia selesai makan, dia baru saja selesai mengoleskan obat lalu berbalik untuk pergi. Chu Fu tampak tercengang. Dia tidak pernah menyangka itu bukan racun. Dia mencoba memanggilnya, tetapi dia sudah menutup pintu. Menatap pintu yang tertutup, dia berbisik, bukankah ini kamarnya? Di luar pintu, dia menggigil kedinginan. Tetapi berpikir bahwa besok dia akan melihat luka-lukanya sembuh dan menyadari itu bukan racun tetapi obat. Dia merasa membeku di luar itu sepadan. Namun dia tidak pernah menyangka hal-hal akan berjalan sangat berbeda. Keesokan paginya, nilai korupsi Chu Fu belum turun, malah meningkat. Bahkan jika penampilannya tidak sempurna, setidaknya seharusnya 90. Kenapa malah naik? Saat dia panik, dia tiba-tiba mencium bau aneh. Ternyata dia lupa mandi dan seluruh tubuhnya bau. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Jika Chu Fu melihat pria tampan yang bersih dan segar yang memperlakukannya dengan lembut, mungkin dia akan tergerak. Jadi dia segera meraih perlengkapan mandinya dan pergi mandi. Sesaat kemudian, pintu kamar Chu Fu terbuka. Seorang pria tampan, bersih, dan bersinar masuk. Chu Fu tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Dia berpose yang menurutnya keren, sangat mengesankan. Benar kan? Tapi Chu Fu langsung mundur ke posisi bertahan. Nilai korupsinya naik lagi. Rasanya seperti pukulan mematikan baginya. Ayolah. Aku memang bukan pria cantik tingkat atas, tapi setidaknya di atas rata-rata. Kenapa dia masih korupsi? Kemudian dia berpikir, jika seorang wanita cantik tiba-tiba mendekatinya, dia mungkin berpikir wanita itu ingin mengambil organnya. Jadi dia mengubah ekspresinya seketika dan membentak, kenapa engkau masih mengenakan pakaian kompang-camping itu? Bukankah aku sudah memberimu pakaian baru? Memperlihatkan wajah datarmu itu. Apa kau melakukannya dengan sengaja? Berpakaian seperti itu mencoba membuat orang mengatakan keluarga Le pelit. Mendengar ini, Chu Fu membeku lalu mengintipnya dengan ragu. Aku harus pergi memasak sekarang. Detik berikutnya, dia mendorongnya ke tempat tidur. Dengan masakanmu itu, bahkan anjing pun akan muntah. Kau tidak memasak hari ini. Tinggal di rumah dan merenung. Dengan itu, dia keluar dengan marah. Chu Fu dengan ragu mengintip untuk melihatnya pergi, lalu melihat pakaian baru di tempat tidur. Mengingat kembali perilakunya 2 hari ini, dia menjadi bingung. Dia awalnya percaya seorang budak pelarian seperti dirinya akan dipukuli sampai mati, namun dia tidak hanya mengampuninya, dia bahkan memberinya pakaian bagus. Mungkinkah dia benar-benar peduli? Tiba-tiba, suara iblis kecil bergema di benaknya. Kau sudah selesai? Kau pikir pria yang memukulmu setiap hari tiba-tiba peduli karena dia tidak memukulmu hari ini? Jangan tertipu. Chu Fu menampar pipinya. Benar, dia pasti merencanakan siksaan baru. Aku sama sekali tidak bisa mempercayainya. Di luar, dia menyombongkan diri kepada sistem. Wanita merasa senang saat mereka mengenakan pakaian yang indah. Kesukaan mereka akan naik secara alami. Namun saat dia selesai, sistem memukulnya dengan berita buruk. Nilai korupsi Chu Fu naik 0,03. Hasilnya membuatnya berlutut. Pekerjaan ini mustahil. Lebih baik aku mati saja. Kemudian dia langsung mengubah ekspresi. Gadis, bertemu denganku adalah kesialanmu. Kau memasang seringai mesum. Layani aku dengan baik dan aku akan memastikan kau mati dengan cepat. Detik berikutnya, dia dengan gembira bertanya kepada sistem. Bagaimana tadi? Apakah aktingku cukup kejam? Duding menjawab dengan tak berdaya, cukup. Mendengar itu, dia menghela nafas dramatis untuk menjaga agar persona ini tidak runtuh. Siapa yang tahu upaya yang aku lakukan di belakang layar? Sesaat kemudian, dia berjalan ke kamar Chu Fu membawa seikat kayu bakar. Dia melemparkan kayu bakar ke tanah dan menggerutu, pergi mandi. Kenakan pakaian yang aku berikan padamu. Terlihat kotor setiap hari, kau sudah cukup mempermalukanku. Apa pakaianku tidak cukup bagus untukmu? Bingung, Chu Fu berjongkok untuk mengumpulkan kayu bakar yang berserakan. Dia segera membentak, siapa yang menyuruhmu mengambilnya? Jika lukamu robek, aku harus membayar perawatan lagi. Pergi bersihkan dirimu dan bersiaplah untuk mandi. Aku ingin kau tanpa noda. Mata Chu Fu menjadi gelap saat dia mengangguk diam. Jadi dia benar-benar masih Liu Weni dan dia benar-benar mengharapkan dia menumbuhkan hati nurani.
Setelah memanaskan air mandi, dia memanggil Chufu dan mendesaknya untuk segera mandi, tetapi dia menutupi dadanya dengan kedua tangan dan terus mundur. Dia mengerutkan kening, budak perempuan orang lain memiliki tubuh yang lebih baik, penampilan yang lebih baik, dan mereka lebih bersemangat daripada engkau. Aku bisa berjalan-jalan di luar dan melihat banyak wanita cantik. Siapa yang mau melihatmu? Cepat mandi. Dengan itu, dia membanting pintu. Hanya setelah dia pergi, Chu perlahan mulai membuka pakaiannya. Duduk di bak kayu, jantungnya berdebar kencang. Dia sangat ingin aku mandi seperti yang dia rencanakan malam ini. Sementara itu, dia mengeluh kepada sistem, hanya Chufu saja sudah sesulit ini. 6 lainnya pasti lebih buruk lagi. Ini misi kematian. Sistem menghiburnya. Jika dia bisa menaklukkan ke-7 heroin penjahat, dia akan mendapatkan 7 prajurit terkuat di dunia. Dia mengacungkan jempol. Menjadi Sim hanyalah jalan yang aku mulai. Ambisi saya lebih besar dari itu. Malam tiba. Setelah mandi, Chufu mengenakan pakaian baru, dan dengan malu-malu mengintip ke arahnya. Dia harus mengakui, dia benar-benar cantik. Dia diam-diam bersumpah untuk memberinya lebih banyak pakaian di masa depan, tetapi secara lahiriah tetap memasang wajah tegas. Lumayan, nyaris bisa diterima, kalimat itu hampir membuat Chufu hancur. Dia tidak puas, dia menguap. Aku akan kembali berbaring. Setelah kamu selesai membersihkan diri, masuk dan tetap di sisiku. Lindungi tuanmu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba meraih wajahnya dan menggerutu. Jika aku bangun di malam hari dan kamu tidak ada di kamarku, aku akan merobek pakaianmu dan menyematkanmu ke tempat tidur. Chufu mengangguk berulang kali sebelum dia melepaskannya. Setelah beberapa langkah, dia berbalik. Jangan repot-repot membersihkan ember. Jika lukamu semakin parah, aku harus membuang lebih banyak uang untuk dokter. Chufu melihat punggungnya saat dia pergi, tubuhnya sedikit gemetar. Air mata menggenang di matanya. Jadi kamu peduli dengan lukaku hanya karena mengobatinya akan menghabiskan uang, tapi tidak apa-apa. Setidaknya aku bisa mempertahankan hidupku dan keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Bersembunyi di balik pintu diam-diam, mengawasi semuanya. Doding tiba-tiba mengingatkannya bahwa nilai korupsi Chufu telah turun drastis. Pada tingkat ini, kasih sayangnya akan segera mencapai maksimum. Dengan gembira, dia meraih Doding dan memeluknya, tetapi matanya masih tertuju pada Chufu di luar pintu. Gadis bodoh, aku bukan lagi Li Yueni yang dulu. Suatu hari kamu akan mengerti, aku benar-benar ingin melihatmu tersenyum, benar-benar ingin kamu bahagia. Saat dia berbaring di tempat tidur beristirahat dengan mata tertutup, dia tiba-tiba mendengar suara samar. Membuka matanya, dia melihat Chufu, wajahnya memerah duduk di dekat tempat tidur. Dia buru-buru duduk. Ada apa? Chufu tampak bingung. Bukankah kamu menyuruhku untuk tetap di sisimu saat kamu beristirahat? Dia dengan cepat meluncur ke dalam di tempat tidur. Pada saat yang sama, dia menjepit hidungnya untuk menghentikan mimisan yang tiba-tiba membiarkannya melihat itu akan memalukan. Dia kemudian berteriak, apakah aku terlalu memanjakanmu? Lihat dirimu, hanya kulit dan tulang. Hanya anjing yang menikmati menggerogoti tulang, mengerti? Tanpa diduga, Chufu berkata, bukankah ini yang telah kamu kerjakan akhir-akhir ini? Tak berdaya. Dia menggaruk kepalanya, terlalu malas untuk menjelaskan. Dia sengaja memasang wajah tegas. Kamu sial, kamu hampir membuatku menarik punggungku barusan. Tempat tidur ini terlalu empuk, aku tidak bisa tidur di atasnya. Aku tidur di lantai malam ini. Chufu tampak bingung, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sudah meraih selembar kain dan berbaring di lantai. Melihat dia tidak lagi menanggapi, dia dengan patuh berbaring di tempat tidur. Mungkin sudah terlalu lama sejak dia tidur di tempat yang aman ini. Dia tertidur dengan cepat, tetapi mimpi buruk segera datang menghantuinya lagi. Dia bermimpi desanya diserang, api memenuhi langit. Ibunya melindunginya dengan nyawanya, menyuruhnya untuk lari, dan tidak pernah melihat ke belakang, tetapi secepat apapun dia berlari, dia tetap tertangkap. Ketika dia bangun, dia sudah terkunci di dalam kandang, dijual sebagai budak. Kenangan, menyakitkan ini, membuat tubuhnya gemetar. Mendengar suara itu, dia dengan lembut bertanya, ada apa? Tidak mendapatkan jawaban, dia segera duduk dan bertanya kepada Doding, bisakah kamu merasakan mimpinya? Apakah dia menghidupi kembali masa lalunya? Doding menjawab, aku tidak bisa melihat secara langsung, tetapi nilai korupsinya telah meningkat sejak tadi. Melihat Chufu yang gemetar, dia mengerti. Gadis rubah yang lahir mulia ini telah menderita sejak kecil. Dia tidak perlu menebak apa yang dia impikan. Dia dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Mengapa lukanya belum sembuh? Dia kemudian mengeluarkan peralatan medis untuk mendisinfeksinya. Saat alkohol menyentuh lukanya, Chufu tersentak kesakitan. Sakit, apa yang dia lakukan padaku? Memaksaku makan di siang hari, mengganti tempat tidur di malam hari, apakah dia menungguku untuk rileks sebelum membunuhku? Dia mengatupkan giginya dan menutup matanya rapat-rapat. Setelah dia selesai mengoleskan salep, dia akhirnya menghela napas panjang. Ketika dia membuka matanya, ada jejak niat membunuh. Kalau mau, bilang saja. Kenapa berputar-putar? Tiba-tiba, dia mengeluarkan pecahan kaca dari bawah bantalnya. Dia menekannya ke lehernya. Jika engkau berani menyentuhku saat aku tidur, jangan salahkan aku. Saat itu,
Lukanya terasa perih. Setelah melihat dari dekat, dia melihatnya perlahan sembuh. Dia ingat dia mengatakan salep itu sakit tapi ampuh. Menyadari hal ini, kewaspadaannya terhadapnya sedikit mereda. Keesokan paginya, Duding dengan mendesak membangunkannya. Ternyata pemeran utama pria asli, Shi Tianrui, juga telah bertransmigrasi. Dia tampan dan pandai berbicara. Dia mungkin akan melampaui Anda dengan cepat. Jika dia mencapai 7 pahlawan wanita penjahat sebelum Anda, sistem utama akan menghapus kita berdua. Sambil menggosok dagunya, dia tiba-tiba mengerti. Aku mendapatkan 30 poin tadi malam. Itu berarti metodeku berhasil. Dan fakta bahwa umpan meriam seperti saya, yang seharusnya mati beberapa hari yang lalu, masih hidup berarti ceritanya telah berubah. Jika dia ingin mendekati Chu Fu, dia harus melewati saya terlebih dahulu. Aku akan mengikuti rencananya. Tambahkan saja satu langkah lagi, waspadai pemeran utama pria yang sebenarnya. Kemudian dia berjalan ke sisi tempat tidur Chu Fu dan dengan lembut menyentuh kepalanya. Rubah kecil yang baik, tidurlah sedikit lagi. Tunggu aku di rumah. Tindakan ini mengejutkan Chu Fu yang baru terbangun. Rubah kecil yang baik. Adegan beralih. Dia tiba di pinggiran kota berencana mengajak Chu Fu jalan-jalan lain kali untuk bersantai. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Keluarlah, aku sudah melihatmu. Padahal sebenarnya, dia belum melihat apapun. Beberapa wanita keluar dari semak-semak dan salah satu dari mereka tertawa, jangan gugup. Kami dari suku terdekat. Kami mendengar sesuatu dan datang untuk memeriksanya. Kami melihatmu di alun-alun terakhir kali. Namamu Li Yuanni, benar? Dia menurunkan kewaspadaannya. Kupikir itu binatang buas. Aku hanya bergumam beberapa baris. Tidak membuatmu takut, kan? Dua wanita berbisik. Bukankah mereka bilang Li Yuanni itu galak, berantakan, dan selalu menindas orang? Kenapa dia terlihat agak tampan dan berbicara dengan sangat lembut? Mendengar ini, dia mengangkat alisnya dengan bangga. Jika mulutmu semanis itu, katakan lebih keras. Wanita di depan menambahkan, engkau benar-benar terlihat berbeda dari rumor. Ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu nama kalian? Aku Aining. Aku Zhang Shuishui. Aku Xiao Yuan, katanya, sambil menyodorkan semangka kepadanya. Baru dipetik, sangat manis. Dia berkata, oh kamu terlalu baik, sementara tangan lainnya sudah mengambil melon. Kami memetik banyak hari ini. Kamu bisa membawanya kembali dan biarkan pelayanmu mencoba. Mendengar ini, dia langsung beralih ke mode acting. Bodoh yang baik. Dia hanya seorang budak. Merasakan apa? Dia tidak pantas mendapatkannya. Jika dia ingin berakting, dia harus berakting sampai akhir. Itulah yang akan dilakukan seorang raja film. Duding memujinya, Tuan. Anda sangat berhati-hati. Tepat ketika para wanita hendak pergi, Xiao Yuan berbalik dan mencuri pandang lagi padanya. Dia segera melambai dengan antusias padanya. Kemudian dia menoleh ke Duding dan bertanya, dalam cerita aslinya, apakah ada wanita cantik bernama Xiao Yuan? Duding memeriksa. 7 pahlawan wanita dalam daftar strategi tidak menyertakannya. Mungkin reputasimu yang meningkat menarik karakter baru. Dia mengangguk. Sekarang engkau menyebutkannya, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Segera, mereka kembali ke dapur. Sial. Kenapa memasak sangat merepotkan? Semua pemantik api sudah habis. Bagaimana aku bisa menyalakan kompor sekarang? Jadi dia bertanya pada Oding, apakah kau punya korek api? Beri aku 1. Ya, 1 poin. Detik berikutnya, percikan api menyala di tangannya. Tunggu saja. Orang-orang udik ini akan segera menyaksikan penemuan terhebat di era baru, korek api. Tepat setelah dia mengatakan itu, Chu Fu tiba-tiba muncul di belakangnya. Aku dengar kau di dapur. Dia segera menginjak korek api itu. Kenapa? Ya, memangnya kenapa? Lalu dia membentak, tunggu. Kenapa engkau peduli? Apa yang kau lakukan di sini? Chu Fu berjalan masuk perlahan. Aku datang untuk memasak. Mendengar itu, dia meraih kayu bakar. Kalau begitu, masaklah makananmu. Aku sedang berlatih membuat api. Jangan ikut campur. Setelah mengatakan itu, dia dengan marah menggosokkan tongkat kayu. Dia berpikir dalam hati, bukankah membuat api seperti ini terlalu sulit? Di mana dia melihat ini dan nilai korupsinya naik lagi. Tapi Chu Fu begitu saja mengambil kayu itu dari tangannya. Biarkan aku melakukannya. Dia mengangkat tangannya dan percikan api muncul. Detik berikutnya, seluruh kompor menyala. Dia membeku. Sialan suci, luar biasa. Chu Fu dengan lembut menjelaskan, kekuatanku belum sepenuhnya pulih, tapi memanggil percikan kecil masih mungkin. Dia sudah meledak di dalam. Itu adalah sihir. Benar? Dia tahu dunia ini mistis, tapi melihatnya secara nyata itu gila. Dia menarik roknya. Gerakan itu, apakah dipasangkan dengan semacam nyanyian? Chu Fu menjawab, tidak. Cukup fokuskan kekuatanmu dengan pikiranmu. Dia tersentak sekuat itu. Apakah kau selalu membuat api seperti itu? Apakah tidak sakit jarimu? Chu Fu sedikit bingung dengan reaksinya. Tidak sakit. Dia mendesak. Apakah ada biaya untuk menggunakan ini? Bisakah aku mempelajarinya? Selain api, bisakah kau menggunakan air atau petir? Ini sangat ramah lingkungan. Sial. Dengan sihir seperti ini, tidak heran kalian tidak pernah membutuhkan teknologi. Chu Fu menatap kosong.
Kenapa aku tidak mengerti satu kata pun yang dia katakan? Detik berikutnya, wajahnya memerah. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku berpikir dia agak lucu? Pada saat itu, iblis Chufu melompat keluar. Kau gila? Kau pikir dia lucu sekarang? Apakah kau lupa bagaimana dia menyiksamu selama bertahun-tahun? Tersentak bangun. Chufu segera duduk. Benar? Dia mesum. Semua yang dia lakukan hanyalah sandiwara. Dia tidak tahu pikirannya sama sekali tidak tertuju padanya. Dia meniru gerakan tangannya. Bagaimana engkau memfokuskan energi? Duding mengingatkannya. Kau bisa menukar poin untuk keterampilan. Dia terkejut. Apa? Bahkan itu. Chufu mencuri pandang padanya sambil berpikir, tapi dia benar-benar berbeda akhir-akhir ini. Masih kasar, tapi dia belum memukul atau mempermalukanku. Dia bahkan mengoleskan obat dan membiarkanku tidur di tempat tidur. Duding menambahkan, dengan poin yang tersisa, kau hanya bisa membeli keterampilan yang memprediksi 10 detik bahaya. Dia mengerutkan kening. Beli itu? Hanya 10 detik? Apa yang harus aku lakukan dengan itu? Tidak perlu diulang, skill bisa ditingkatkan. Tapi dia masih merasa itu terlalu mahal. Nanti saja ku beli. Sementara itu, Chufu diam-diam menatapnya, dan dia sebenarnya terlihat cukup baik sekarang, dan dia wangi. Dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh. Tunggu, pancinya meluap. Dia melamun. Wajahnya berubah hitam lalu merah. Dia akan korup lagi, pikirkan. Matanya berbinar. Ketemu. Chufu lihat. Dia memegang melon di depan wajahnya. Dia bertanya dengan curiga, melon madu? Dari mana? Dia menjelaskan, aku pergi mencari kayu bakar pagi ini dan bertemu dengan seorang gadis dari suku kita. Dia memberikannya kepadaku, katanya rasanya manis. Pikiran Chufu berputar. Dia terlihat lebih baik sekarang, dan gadis-gadis memberinya melon begitu dia keluar. Dia percaya, dia memegang kendali penuh. Tentu saja, kalian wanita suka memetik buah dan bunga. Benar kan? Ngomong-ngomong, melon ini untuk makan siangmu. Aku tidak suka yang manis-manis. Anggap saja ini sebagai hadiah. Detik berikutnya, Chufu membanting tutup panci hingga tertutup. Suara keras itu mengejutkannya. Wajahnya menjadi gelap. Aku tidak mau. Melihatnya korup lagi, dia membanting melon itu di atas meja. Sesuatu yang kuberikan padamu. Sejak kapan kau bisa menolak? Kemudian, dia melarikan diri seketika menggunakan asap dapur sebagai alasan. Nah, bagaimana tadi? Aku cukup cepat lari. Benar kan? Masih terkendali, tapi Dodeng tidak setuju. Ada yang aneh. Sistem mendeteksi lonjakan emosi yang kuat dari Chufu, tapi itu bukan korupsi. Dia menghela nafas lega. Selama itu bukan korupsi, aku baik-baik saja. Doding mengerutkan kening. Aneh, emosi apa ini? Sementara itu, Chufu cemberut di dapur. Dia melotot ke arah melon itu. Seseorang memberimu melon dan kau menerimanya? Apa kau menerima saja apapun yang diberikan wanita kepadamu? Di luar rumah, dia mengomel, panel sistem ini payah. Sedikit fungsi, nyaris tidak ada poin. Bagaimana aku bisa naik level? Doding menghiburnya. Santai. Setelah 7 pahlawan wanita jahat muncul, kau akan memiliki lebih banyak target untuk ditaklukkan dan poin akan mulai mengalir. Matanya langsung berbinar. Betul juga. Dengan 7 istri yang menghasilkan poin, pendapatan akan meroket. Tapi mengingat betapa sulitnya Chufu sendirian, dia menggigil. Jika ke-7 wanita jahat itu muncul sekaligus, aku akan mati di tempat. Keesokan harinya di alun-alun suku, tetua Suefu berbicara kepada semua orang. Seperti tradisi, setiap musim dingin, budak pria dan wanita pergi berburu dan memetik kapas secara terpisah di bawah perlindungan prajurit tingkat kedua. Tapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Matanya terpaku pada bayi Chufunya. Benar saja, dia berdiri di sana tampak lebih baik dari siapapun. Dia terus mengedipkan mata padanya seperti orang gila. Dia melihatnya dan segera menggembungkan pipinya sambil memalingkan muka. Dia menghela nafas tak berdaya. Kenapa? Aku bahkan memberinya melon kemarin. Mengapa kasih sayangnya tidak meningkat? Berapa lama aku harus bertingkah seperti penjahat? Mengapa menaklukkan wanita begitu sulit? Harams dan Novel jatuh begitu saja ke pelukan MC. 5 hari berlalu, dia duduk di gerbang suku. Budak semua orang sudah kembali, tetapi Chufunya masih hilang. Dia menyerbu ke tetua. Chufu belum kembali. Apa kau tidak punya penjelasan untukku? Aku tidak akan pergi hari ini sampai kau memberitahuku sesuatu. Tetua itu mengusap pelipisnya. Kau pembuat onar. Sudah cukup. Bukankah aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksa? Kau membuatku gila. Dia memanggil penjaga kelompok itu dan menanyai mereka mengapa budak bernama Chufu belum kembali. Penjaga itu buru-buru menjelaskan, bukan salahku. Dia antisosial, selalu disisihkan oleh gadis-gadis lain. Dia sedang memetik kapas di tepi, lalu tiba-tiba menghilang. Budak perempuan lain mengatakan dia dibawa oleh suku kegelapan. Mendengar ini, dia meledak dalam amarah. Dia diculik, dan kalian tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Bukankah kalian seharusnya melindungi mereka? Penjaga itu membentak balik. Aku di sana untuk mengawasi pekerjaan mereka. Jika dia tersesat hingga mati sendiri, bagaimana itu salahku? Dan budak tidak langka, tinggal beli yang lain. Dia meninju wajah penjaga itu. Kau sampah tak berguna.
Kau tidak bisa melindungi siapapun. Dan berani membantah? Penjaga itu panik dan segera melawan balik. Para penonton berbisik, selesai. Liu, dan dia bahkan tidak mendapatkan setengah poin kontribusi tahun ini. Tidak heran dia marah, dan dia tidak mampu membeli budak kedua. Penjaga itu melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia berkata dengan dingin, Chufu hanya dibawa, tidak dibunuh. Di belakangnya, kerumunan mengejek, itu hanya seorang budak. Kenapa begitu emosional? Apa ada yang berpikir dia ingin menjadi raja? Begitu sampai di rumah, dia segera mencari senjata. Duding menjelaskan, meskipun kedatanganmu mengubah beberapa alur cerita, Chufu yang ditangkap masih merupakan peristiwa tetap. Jika engkau menyelamatkannya sebelum pemeran utama pria Shitian Rui yang sebenarnya, engkau akan merebut keunggulan. Sementara itu, di luar gerbang benua Tianxin, protagonis sejati Shitian Rui tiba persis seperti yang ditentukan alur cerita aslinya. Dia bertanya kepada sistem Shuaiding, siapa sistem lain yang dideteksi oleh detektor sebelumnya. Shuaiding menjawab tidak dapat ditentukan untuk saat ini. Tentu, Tian Rui mengerutkan kening. Kudengar Tuan Chufu yang tidak berguna itu masih hidup. Mungkinkah penyimpangan dalam alur cerita disebabkan olehnya? Shuaiding menyanjungnya. Jangan khawatir Tuan. Bahkan jika itu dia tidak penting. Karakter umpan meriam yang menyimpang dari plot adalah normal. Kau masih menjadi pusat dari alur cerita utama. Tentu Tian Rui menyeringai bangga. Begitu aku menyelamatkan Chufu dan membawanya berkeliling dunia, jauh dari mantan tuan yang kasar itu, dia pasti akan melunak dan jatuh cinta padaku. Sui Ting menggemakan dengan tepat. Dalam satu sisi, Li Yueni memukuli dan memarahinya setiap hari sebenarnya membantu penaklukanmu. Kau benar-benar yang terpilih. Saat mengepak barang bawaannya, Liu dan Yi tiba-tiba bersin, membeku sejenak seolah seseorang mengutuknya dari belakang. Pada saat yang sama, jauh di dalam gua yang lembab dan bergema, Shufu terbangun oleh tetesan air. Beberapa anggota klan kegelapan segera mengepungnya. Ras yang dihukum oleh para dewa ditinggalkan oleh cahaya dan keilahian. Klan kegelapan tidak pernah diterima oleh ras manapun. Mereka mengembara selamanya dalam kegelapan. Saat itu, perut seorang pria bergemuruh dengan keras. Tatapannya yang rakus menyapu tubuh Chufu. Sial, aku kelaparan. Dia mengangkat pisaunya. Bos, biarkan aku mengiris sepotong dulu, hanya gigitan. Sebelum pedang menyentuhnya, seorang pria berambut ungu merebut pisau itu. Kenapa terburu-buru? Aku tahu kau lapar. Tahan dulu. Dia memiringkan kepalanya. Tidakkah kau pikir gadis ini cantik? Dia menepuk pipinya dengan ringan dengan bagian belakang pisau, lalu pisau itu mengiris pakaiannya hingga terbuka. Lihat hadiah yang kita tangkap ini, pinggang ramping kulit lembut. Memakannya mentah-mentah akan sia-sia. Potongan lain merobek pakaiannya. Dia mendekat menghirup dalam-dalam. Cium itu? Aku belum mencium daging sebersih ini selama bertahun-tahun. Dulu ketika aku masih muda, aku melihat gadis-gadis secantik dan sewangi ini hingga membuat pria gila. Sementara itu, di alun-alun suku, Liu dan berjalan sendirian. Tetua Sufu memperingatkan, klan kegelapan mengintai di luar sepanjang tahun. Pergi sendirian di malam hari sama dengan bunuh diri. Li Yueni berjalan melewatinya. Kalau maksudmu prajurit yang kubuat setengah mati tadi pagi, lupakan saja. Sufu mencengkeramnya. Kau bahkan tidak pernah menyukai Chufu. Kenapa mempertaruhkan nyawamu untuknya? Liu dan menjawab dengan dingin, kau akan mengerti kalau sudah seusiaku. Aku punya alasan untuk membawanya kembali. Sufu mendesak, alasan apa? Liu dan hampir tersedak, lalu memaksa dirinya untuk mempertahankan persona jahatnya. Dia budakku. Jika pria klan kegelapan menyentuhnya, di mana harga diriku akan pergi? Sufu meledak. Kau bocah, bahkan sekarang kau bercanda? Dia mati di luar dan tidak ada yang akan tahu. Liu dan dengan keras kepala menjawab, kau tidak mengerti. Seorang pria hidup dengan harga dirinya. Aku tidak akan pernah membiarkan budakku menjadi aibku. Dia mendorong elder itu ke samping. Cukup. Jangan menghalangiku. Satu langkah lagi, dan aku akan memukulmu juga. Sufu menolak untuk mundur. Aku adalah teman baik ayahmu. Jika kau bangkrut, aku akan memberimu salah satu budakku. Liu, dan dia menggosok telinganya dengan tidak sabar. Urusanku adalah urusanku, tapi jauh di lubuk hatinya untuk pertama kalinya dia merasakan kehangatan yang aneh. Seseorang masih peduli apakah dia hidup atau mati. Segera dia mencapai gerbang desa. Setelah hanya beberapa langkah, sensasi dingin merayap di punggungnya. Dia berputar. Siapa di sana? Tidak ada. Kekosongan itu mengejutkannya. Tidak ada yang menyarankan. Mungkin menebus indera bahaya? Itu pada dasarnya keterampilan menyelamatkan jiwa sekarang. Liu dan dia menatap panelnya. 45 poin, aku akan bangkrut. Saat dia bergumam tentang diskon, bayangan besar menimpanya. Dan di saat berikutnya, dia menghilang sepenuhnya ke dalam malam. Ketika Liu dan dia bangun, satu-satunya hal yang dia dengar adalah tetesan keran. Dia secara naluriah keceplosan, sial, kerannya bocor lagi. Anak laki-laki, seseorang pergi memeriksanya. Detik berikutnya, dia tersentak bangun. Tunggu, bukankah dia sudah bertransmigrasi ke dalam buku galau? Dan di mana dia sekarang? Apa embusan angin yang menakutkan itu barusan?
Dia dengan cepat memanggil sprite sistemnya. Doding, kemana saja kau pergi? Doding muncul dengan seringai ceria. Selamat Tuan, kau telah ditangkap oleh penjahat kedua dari novel itu, Putri Klan Kegelapan. Saat suara sepatu hak tinggi semakin dekat dan dekat, Doding dengan santai menambahkan semoga berhasil Tuan. Liu Yueni panik dan mencari tempat untuk bersembunyi, mengutuk di dalam hati, kenapa bahkan tidak ada lubang seukuran anjing untuk merangkak masuk. Dan menilai dari langkah kaki itu, kenapa dia merasa seperti dia sedang berlari. Saat berikutnya, bayangan yang bergerak cepat menerjangnya ke tanah. Apa yang muncul di depannya adalah kecantikan berambut hitam, benar-benar tipenya. Ujung jarinya menyentuh lengannya seolah mengidentifikasi sesuatu. Liu dan berpikir, bukankah kau seharusnya menjadi bos penjahat? Kenapa begitu antusias? Jadi dia mencoba, tunggu kau cantik, dan aku benar-benar tidak mencoba menolak, tetapi dia memotongnya. Bagus, kau sudah bangun. Garis keturunan klan kegelapanku membutuhkanmu. Pikirannya menjadi kosong di tempat. Melihat kau tidak menjawab, dia bergerak tanpa ragu-ragu. Dia dengan cepat berteriak, tunggu. Hal semacam ini masih membutuhkan waktu yang tepat dan chemistry yang tepat terlebih dahulu. Selain itu, misiku adalah menyelamatkan Chu Fu. Dengan betapa sampah plot ini, jika dia tiba-tiba muncul, poin korupsinya akan meroket dan aku akan hancur. Tetapi saat dia memikirkan itu, nilai korupsi gadis berambut hitam itu mulai melonjak dengan liar. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia adalah bom korupsi sebenarnya yang harus dia hadapi. Sinar cahaya melintas dan dia buru-buru mundur. Dia dengan cepat menambahkan, aku mengerti engkau sedang terburu-buru, tapi tenang. Aku tahu urutan kejadian lebih baik darimu. Kita perlu memeriksa timeline terlebih dahulu. Plotnya belum ada. Dia memiringkan kepalanya dan berdebat. Orang tuaku tinggal bersama selama 1 malam dan memiliki aku. Kita hanya perlu melakukan hal yang sama. Ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Aku sudah tahu semua detailnya. Liu Yueni menjelaskan bahwa membuat bayi adalah proses teknis. Bagaimana kalau kita belajar teorinya dulu, baru praktik? Dia menjawab dengan sungguh-sungguh bahwa dia ingin langsung praktik. Orang tuanya bersama selama 1 malam dan memilikinya. Jadi jika dia menghabiskan 1 malam bersamanya, dia juga akan segera memiliki anak. Tidur, membutuhkan melepas pakaian. Dia mengerti itu. Mendengar ini, Liu Yueni tiba-tiba punya ide dan bertanya, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu adalah satu-satunya anak di keluargamu? Pertanyaan itu membuatnya terpana. Baiklah, mengapa orang tuaku hanya memilikiku? Dia melihat kesempatan untuk menjelaskan dengan tepat. Hal semacam ini membutuhkan waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Sementara itu, dia berpikir jika dia benar-benar membiarkannya berhasil, begitu Chu Fu muncul, seluruh misi akan gagal. Dia membutuhkan ketujuh penjahat itu untuk akur terlebih dahulu. Doding bergema berulang kali di benaknya, ya. Pada tahap awal, para penjahat sama sekali tidak boleh tahu satu sama lain. Dia mencondongkan tubuh dengan rasa ingin tahu, lalu beritahu aku apa waktu yang tepat dan kondisi yang tepat itu. Liu dan menjawab dengan serius. Orang tuamu saling mencintai dengan dalam. Benarkah? Hanya ketika 2 orang benar-benar saling mencintai, seorang pria dapat tetap berenergi. Jika tidak, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan nyata. Dia bahkan membuat catatan sambil mendengarkan. Kemudian matanya berbinar, aku tahu itu, tetapi berbeda dari pria jelek bau itu, kamu benar-benar mengerti banyak hal. Dia berkata dengan tegas, aku harus memiliki anak yang paling cantik di dunia bersamamu. Mendengar itu membuat hati Liu Yueni yang gelisah semakin mendidih. Dia mencoba mendorongnya ke bawah lagi, dan dia buru-buru menghentikannya. Tunggu. Semua yang baru saja kukatakan, apakah kamu tidak mendengarkan satu pun? Tanpa diduga, dia mengaku dengan kasih sayang yang mendalam, aku menyukaimu. Sejak aku melihatmu melindungi budak itu, aku jatuh cinta padamu. Setelah mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari dia bertemu Chu Fu sebelumnya. Dia melanjutkan dengan gembira, tidak masalah jika kamu kurang menyukaiku. Selama aku menyukaimu 2 kali lipat, bersama-sama itu masih terhitung sebagai cinta bersama. Benarkah? Begitu dia selesai berbicara, embusan angin iblis yang menakutkan itu melonjak lagi. Detik berikutnya, dia benar-benar terbungkus olehnya. Dia panik. Hei, C, apa yang kamu coba lakukan? Kemudian Ting Shuang tersenyum berbahaya dan berbisik, karena kamu tahu begitu banyak, maka datang dan pelajari masalah membuat anak-anak denganku. Liu, dan dia langsung tersipu. Tunggu. Seorang gadis bergegas masuk seperti ini tidak pantas. Setidaknya biarkan aku berada di atas dulu. Alih-alih tersinggung, dia bahkan lebih bahagia. Kamu tersipu. Ibu berkata ketika seorang pria tersipu, itu berarti dia terharu. Liu Yueni merasakan jiwanya berbaring ake. Mengapa dia tiba-tiba menemukan sensasi aneh karena disematkan? Dang Ting Shuang dengan lembut menyapukan jarinya di pipinya. Apakah kamu malu? Jangan khawatir. Aku akan lembut. Dia hampir mimisan di tempat. Mengapa kamu salah paham? Aku tidak butuh lembut. Hei. Lepaskan aku dulu. Aku khawatir kekuatanku akan meledak, tetapi dia hanya mendekat. Kamu hangat dan aku suka aromamu. Pikirannya berteriak, apakah ini masih seorang penjahat? Mengapa rasanya dia yang mencoba menaklukkanku? Saat jarak menyusut, suara Doding terdengar putus asa.
tuan rumah, jangan jatuh cinta padanya. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ujung jarinya menelusuri ringan lehernya, membuatnya membeku. Matanya bersinar. Ibu berkata emosi yang kuat membuat kekuatan lebih mudah dikendalikan. Malam ini, aku harus mempelajari ini dengan benar. Liu dan menutupi wajahnya. Mengapa kamu memahami semua ini lebih baik dariku? Dia bergerak lebih dekat. Dia merasa seperti akan meledak. Seorang pria setidaknya harus bertahan selama 30 detik. Benarkah? Tetapi pada detik ke-29,89, dia tiba-tiba bersandar di lehernya. Dia langsung hancur, sama sekali tidak mampu menahan tekanan. Dia mendorong ke belakang dengan panik. Tunggu. Biarkan aku menstabilkan diri dulu. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar akan mati. Duding berteriak dengan mendesak, tuan rumah, berhenti. Dengan kepribadian Ding Ting Shuang, jika kamu membiarkan ini berlanjut malam ini, dia akan mengurungmu sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan begitu dia berhasil, apa kamu benar-benar berpikir masih bisa menyelinap pergi untuk mereformasi para pahlawan wanita penjahat lainnya dan menyelesaikan misinya? Pada saat krusial, Liu dan Yi mendorongnya menjauh. Selain terlihat kuat, pernahkah kamu mendengar ungkapan, sesuatu yang terlalu kaku, mudah patah? Jika terjadi kesalahan, aku yang harus bertanggung jawab. Ding Ting Shuang membeku. Ada apa denganmu? Kau sangat bersemangat sedetik yang lalu. Duding terus memperingatkan. Aku tahu menahan godaan itu menyakitkan, tetapi pikirkan konsekuensinya jika misi itu gagal. Dan ingat, Chu Fuk masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Uni hampir rusak. Jangan katakan itu. Pria tahu rasa sakit ini. Biarkan aku berpikir bagaimana. Dia dengan lembut bertanya, apakah aku menyakitimu? Kau tampak putus asa. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah terlalu panas, dan dia berjalan dengan naluri murni. Ketika dua kekuatan bertabrakan seperti ini, bagaimana cara menghentikannya? Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia punya ide. Lord Asli mengatakan Darkling menguras energi pasangan mereka selama keintiman. Benar? Dan jika energi pasangan rendah, itu menjadi berbahaya. Dia terlalu menyukaiku untuk mengambil risiko aku pingsan. Benar? Jadi dia keceplosan, aku lapar, super lapar. Aku butuh makanan. Seperti yang diharapkan, dia langsung percaya. Oh, tidak, aku lupa. Aku tidak pernah memberimu makan setelah menyeretmu kembali. Aku terlalu tidak sabar. Aku hampir membahayakanmu. Li mengangguk dengan cepat lega. Dia berdiri membenarkan pakaiannya. Tunggu di sini. Aku akan berburu sesuatu untukmu. Dalam sekejap, dia berubah menjadi embusan angin iblis dan terbang menjauh. Liu dan Yi diam-diam meraih pakaiannya untuk melarikan diri, tetapi Doding memperingatkan, jika kamu lari dan dia tahu, tingkat korupsinya akan langsung naik menjadi 100%. Dia benar-benar membeku. Hebat sekarang. Jika aku lari, aku mati. Jika aku tinggal, aku juga mati. Panik. Dia bertanya pada Odeng dengan cepat, berpikir bersamaku. Apakah cerita aslinya menyebutkan sesuatu di masa lalu Deng Ting Shuang yang bisa aku gunakan sebagai terobosan? Sementara itu, Deng Ting Shuang sudah tiba di hutan belantara menghadapi seekor harimau besar. Harimau itu mengeluarkan raungan menggelegar. Saat berikutnya, seberkas cahaya merah menyala. Harimau itu jatuh tak bernyawa ke tanah. Tidak ada waktu untuk bermain hari ini. Cepat berburu, cepat selesai. Aku harus cepat kembali dan memberi makan priaku dengan benar. Segera, dia kembali ke gua sambil membawa harimau dengan gembira memanggil. Aku kembali. Aku membawa harimau gemuk besar. Kau mau kaki harimau atau punggung harimau? Tapi ekspresinya langsung menjadi gelap. Gua itu benar-benar kosong.